Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan kita senantiasa diberi sehat dan kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah dimanapun berada, siapa orang yang tidak rindu dengan surga? Siapa orang yang tidak ingin masuk surga? Tidak ada. Apa yang kita laksanakan berupa ibadah, rata-rata semua orang ingin meraih surga, ingin mendapat surga, ingin masuk surga. Lantas ternyata surga itu punya kategori, punya kriteria. Surga merindukan orang-orang di mana orang-orang ini adalah 4 golongan. 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Andai kata surga itu bisa memanggil, maka akan terus dipanggilnya golongan-golongan tersebut. Lantas siapakah 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga ini? Yang pertama, surga merindukan orang-orang ahlul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di zaman sekarang, di mana semuanya menggunakan media, kita hampir setiap hari tangan kita tidak lepas dari media. Entah itu HP, entah itu gadget, entah itu laptop, apapun semua seakan-akan tangan kita tidak pernah berhenti untuk memegang media tersebut. Namun kita lupa, ternyata surga merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi tuntunan, menjadi imam. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran itu seperti mati sebelum matinya. Seakan-akan dia sudah meninggal tapi belum meninggal. Gimana itu? Ya tidak hidup, ya tidak mati, karena di hatinya itu kosong. Tidak ada nur ilahi di hatinya. Tidak ada penghias wajahnya. Apalagi kalau Al-Quran itu dibacakan di rumah, maka akan menjadi penerang bagi rumah. Bayangkan kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Begitu juga kalau hati tidak pernah membaca Al-Quran, diri tidak pernah membaca Al-Quran. Maka di bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan kita untuk kian meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Syukur-syukur selama 1 bulan kita bisa menghatamkan 1 Al-Quran 30 juz. Tidak bisa khatam ya minimal setengah daripada Al-Quran. Tidak bisa juga ya minimal 1 hari kita jangan tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, siapa golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga? Yaitu orang yang hifzil lisan, mampu menjaga lisannya. Kadangkala kita berbicara ini tidak pakai memikir lagi, yang penting sampaikan. Belum tahu kalau apa yang kita sampaikan menyakiti hati orang lain. Apa yang kita sampaikan barangkali akan menyindir orang lain, dan orang lain itu kemudian mempunyai dendam terhadap kita. Maka kalau mau bicara, dipikir terlebih dahulu. Apakah apa yang saya sampaikan ini, apa yang akan saya katakan ini, ada orang yang tersindir akibat saya. Tajamnya pisau lebih tajam lidah. Karena pisau itu andai kata melukai kita bisa sembuh. Tapi perkataan yang jahat, perkataan yang tidak baik
Oke, kita bisa memaafkannya, tapi melupakannya tidak. Maka kalau tidak penting untuk disampaikan, tidak penting untuk dikatakan, ya kita cukup diam saja. Bukankah diam itu emas? Bukankah diam itu lebih baik daripada berkata yang tidak baik? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, siapa golongan orang yang dirindukan surga? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah. Terutama orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Ini bulan suci ini, mari sama-sama kita galakkan sedekah. Ustadz, bagaimana mau sedekah? Biasanya kita buka bersama setiap hari. Ini Ramadan kita mengadakan kumpul bersama teman-teman. Gimana caranya berbuka bersama sekarang? Tidak perlu berbuka bersama, tapi antarkan takjilmu, antarkan berbukamu, antarkan makananmu kepada orang yang berpuasa. Insya Allah itu akan menjadikan pahala tersendiri bagimu dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita bersedekah, kita antarkan takjil kita, berbuka puasa kita kepada orang lain. Karena sedekah ini sejatinya kita memberi kepada orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri. Iya, kita memberi kepada orang lain dengan keikhlasan hati, tapi sejatinya kita itu mengasihani diri kita, memberi kepada diri kita sendiri. Maka kata orang-orang tua kita dulu, sedekah kamu tuh batan makanan kamu tulah itu kelau. Maka apa sebenarnya yang kita sedekahkan ini adalah menjadi persiapan, menjadi bekal bagi kita di hari nanti. Maka alangkah mirisnya kita rumah mewah, mobil mewah, semuanya ada. Barangkali kita pendapatannya sampai berapa, namun tidak sempat untuk bersedekah. Mari saya ketuk pintu hati kita sama-sama bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Yang keempat, siapa golongan yang dirindukan surga? Surga merindukan golongan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak, bulan Syahrul Maghfirah, Syahrul Barokah, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Maka kita sambut bulan suci Ramadan ini agar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya di hari-hari terdahulu, di tahun-tahun terdahulu. Siapa orang yang tidak senang mendengar kabar bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita ini banyak dosa. Bukan banyak dosa, tapi setiap hari melakukan perbuatan dosa. Maka momentum Ramadan ini kita senantiasa imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan keikhlasan kepada Allah. Mudah-mudahan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 golongan yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, menjadi 4 golongan ini. Mari sama-sama kita giatkan membaca Al-Quran. Kita jaga lisan kita dari berkata yang tidak baik, yang akan mencemooh orang, yang akan menyakiti hati orang lain. Mari sama-sama kita bersedekah kepada orang yang di bawah kita, orang yang tidak mampu. Yang terakhir, mari sama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu kita meraih menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.